Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 6 SD Pancasila Krian. Perlu saya perkenalkan bahwa guru kelas 6 SKI adalah saya, Pak Agus Mafrudi, yang dulu juga mengajar SKI di kelas 5 ya. Saya ucapkan selamat datang kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke depan pembelajaran kita SKI, aswaja dan sebagainya ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Demikian anak sekalian, sebelum kita teruskan, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. Baiklah anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kali ini, judulnya adalah atau temanya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa kalian diharapkan setelah belajar ini akan meyakini kebenaran sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Artinya adalah bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu memang sejarahnya ada dan kebenaran sejarahnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang pertama, dari kalian seyakin-yakinnya bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu memang adalah seorang khalifah yang pernah nyata dalam sebuah sejarah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa setelah kita meyakini kebenaran sejarah Khalifah Utsman bin Affan, maka yang kedua nanti kalian bisa meneladani, mencontoh bagaimana kepribadian beliau Sayyidina Utsman bin Affan, dan kepribadian ini patut kita teladani, kita contoh, kita wujudkan dalam amal kehidupan sehari-hari. Ini tujuan dari pembelajaran tentang sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Anak sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa catatan penting yang terkait dengan sejarah Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, paling tidak ada 3 hal penting, ada 3 hal yang menonjol dari beliau Sayyidina Utsman bin Affan yang patut untuk kita cermati dan kemudian kita ketahui dengan baik untuk menjadikan bekal bagaimana kita bersikap dalam hidup ini, paling tidak meneladani atau mencontoh tentang kehebatan dan keistimewaan beliau. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa beliau ini punya nama lengkap yang cukup panjang, yaitu Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Ya, beliau termasuk sama dengan Rasulullah, satu keturunan dengan Rasulullah, yaitu di kakek yang ke-6 yang namanya Qusay ya. Jadi beliau dan Sayyidina Utsman ini satu nasab, satu keturunan, bertemu di kakek ke-6 beliau, yaitu Qusay. Itu ya. Kemudian yang kedua, kan sekalian, yang juga penting untuk kita ketahui bahwa beliau ini mendapatkan julukan namanya Dzun Nurain ya. Dzun Nurain itu artinya pemilik 2 cahaya. Nah, karena beliau ini menikahi putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah dan kemudian Ummu Kulthum ya, Ummu Kulthum. Putri beliau bernama Ruqayyah dinikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian meninggal dunia pada saat perang Badar ya. Setelah itu beliau kembali menikahi menikahi anaknya atau putrinya Rasulullah yang lain, yaitu bernama Ummu Kulthum. Jadi beliau ini menikahi dua putrinya Rasulullah, tapi tidak bersamaan. Jadi ketika Ruqayyah meninggal, kemudian berikutnya Ummu Kulthum dinikahi oleh
Sayyidina Utsman bin Affan. Maka karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, maka beliau mendapat julukan Dzun Nurain, artinya pemilik dua cahaya, ya, dua cahaya. Tidak ada atau jarang atau mungkin hanya dua orang, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali yang menikahi putri Rasulullah, ya, seperti itu. Ini yang kedua sekalian, ya, beliau mendapat julukan Dzun Nurain. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, beliau ini adalah seorang pedagang yang kaya raya. Tetapi meskipun beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, beliau tetap menjadi orang yang rendah hati, kemudian suka menolong orang lain, suka membantu orang lain. Kekayaan beliau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Jadi bukan dibuat foya-foya sendiri, tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, tetapi kemudian sebagian besar dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Nah, inilah yang membedakan antara beliau Sayyidina Utsman bin Affan dengan kita-kita. Kadang-kadang kalau kita kaya tetapi kekayaan ini dimiliki sendiri, dinikmati sendiri, sehingga jarang sekali dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Tapi Sayyidina Utsman tidak seperti itu, ya. Beliau kaya raya, tetapi kemudian tetap beliau menolong dan membantu orang lain dengan maksimal. Nah, itulah 3 catatan penting dalam sejarah Sayyidina Utsman bin Affan. Anak-anak sekalian, understand, ya? Nah, kalau sudah understand, mari kita belajar tentang kepribadian Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Yang pertama, yang perlu kalian ketahui bahwa beliau ini adalah seorang yang pemalu. Beliau adalah seorang yang pemalu meskipun kaya raya, meskipun sebagai seorang tokoh masyarakat yang sangat disegani oleh setiap orang, tapi beliau sangat pemalu sehingga jarang bicara. Kemudian ketika ada orang berdiskusi, beliau mendengar dengan baik. Dan beliau ini memang seorang pemalu. Tidak hanya pemalu dalam sikap, tapi juga malu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Beliau malu berbuat maksiat, malu melanggar aturan Allah, dan malu melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati. Jadi beliau ini pemalu, tidak hanya pemalu sifat, tapi juga pemalu dalam hal sikap. Yaitu malu berbuat salah, malu berbuat kemaksiatan. Satu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang paling kasih sayang dari umatku, kata Rasulullah, adalah Abu Bakar. Yang paling teguh, yang paling kuat dalam memelihara ajaran Allah adalah Sayyidina Umar. Dan yang paling bersifat pemalu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ini sabda Rasulullah. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang bertakwa dan bersikap wara, ya, wara. Beliau adalah orang yang kaya raya, terkenal, dihormati orang, tetapi beliau tetap bertakwa kepada Allah dan punya sikap wara, ya. Wara itu artinya menjauhkan diri dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan perbuatan syubhat. Syubhat itu hukum yang belum jelas. Jadi ketika ada hukum yang belum jelas, beliau tidak mau mengikutinya karena termasuk syubhat, karena belum jelas. Nah, beliau ini sahabat yang selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan perbuatan-perbuatan yang salah. Inilah yang terkenal dari Sayyidina Utsman bin Affan, ya, bertakwa dan bersikap wara. Yang ketiga, beliau adalah sahabat Rasulullah yang dermawan, kaya raya tetapi dermawan, suka menolong orang lain, suka bantu orang lain, dan kekayaannya tidak dinikmati sendiri, tapi sekali lagi kekayaannya untuk kemaslahatan kepentingan umat secara umum. Nah, inilah yang membedakan antara Sayyidina Utsman bin Affan dengan yang lain. Ya, itu kepribadian yang menonjol dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kepribadian yang baik-baik yang lain ini tidak saya sampaikan karena hanya 3 aja yang paling menonjol yang beliau punya, ya, kepribadian yang luar biasa. Ini tentang kepribadian Sayyidina Utsman bin Affan. Understand? Nah,
Sekarang apa yang bisa kita tiru dari Sayyidina Utsman bin Affan? Ini yang penting. Ya. Yang pertama yang perlu kita tiru, kita teladani dari Sayyidina Utsman bin Affan adalah berusahalah menjadi anak yang mempunyai rasa malu. Malu dalam arti malu berbuat maksiat, malu menjadi anak yang malas, malu tidak melaksanakan sholat, malu berbuat salah, malu ketika berani sama orang tua, malu ketika tidak sopan dengan orang lain. Nah ini, berusahalah jadi anak yang mempunyai rasa malu. Dengan punya rasa malu, maka kehidupan kita menjadi baik, kehidupan kita menjadi terkendali dengan bagus, sehingga kita menjadi orang yang selamat ya, selamat di dunia ini sampai akhirat kelak. Ini yang pertama. Yang kedua, berusahalah menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Karena kalian adalah anak SDI, sekolah dasar Islam, maka seharusnya bertakwa kepada Allah itu harus kalian lakukan. Bagaimana cara yang paling pas bertakwa kepada Allah? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang diperintah Allah lakukan dengan baik, yang dilarang oleh Allah jauhi, jangan lakukan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah berusaha menjadi anak yang dermawan, suka menolong orang lain, suka bantu orang lain, ojo dadi arek sing medit ya. Jadilah anak yang suka berderma, suka sedekah, infak, dan manfaatkan kekayaan yang kita miliki untuk kepentingan kemaslahatan umat. Setelah kita nikmati sebagian dari harta benda kita dan sebagian yang lain, mari kita pakai untuk kepentingan kemaslahatan umat. Ya, itu ya. Ya, bisa dipahami ya. Ya, kalian harus understand ya, harus melakukan ini. Oke, anak sekalian, saya kira itu beberapa pemahaman-pemahaman tentang kepribadian Sayyidina Utsman bin Affan, secara Sayyidina Utsman bin Affan secara singkat ya, seperti itu. Dan tolong setelah ini kalian kerjakan ya SKI halaman 5 sampai 6 ya di buku LKS, kerjakan di buku LKS, kemudian setelah selesai difoto dan kirimlah ke nomor saya atau ke grup ya. Itu yang setelah ini kalian lakukan, tapi tolong dilakukan dengan cara yang santai, slow, tidak perlu tertekan, tetap slow, tetap semangat, dan yang lebih penting adalah tetap pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak dengan baik, jangan bergerombol, cuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu yang diduga ada virusnya, dan jaga imun ya, daya tahan tubuh, tetap berolahraga, makan yang teratur, dan tetap gembira, hindari susah, karena susah itu adalah mengundang penyakit ya. Saya kira itu anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan ini dengan baik. Selamat mengerjakan, dan saya sampaikan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Komau. Ya, selamat sampai jumpa, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.